Hai Sobat Online, bertemu lagi dengan saya Radika, mahasiswa IAIN Batu Sangkar dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep anak berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. A. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak secara signifikan mengalami kelainan, masalah, dan penyimpangan baik fisik, sensomotoris, mental, intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mendapatkan layanan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus ditinjau dari segi medis. Ialah anak yang berkelainan atau cacat yang di dalam pelayanan pendidikannya memerlukan usaha pelayanan medis seperti pengobatan dan penyembuhan menuju kepada keadaan sehat jasmani dan rohani agar bisa mencapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin. Pengertian anak berkebutuhan khusus ditinjau dari segi hukum adalah anak yang mengalami kelainan atau anak cacat yang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan. Pengertian anak berkebutuhan khusus ditinjau dari segi psikologi. Kecacatan pada anak dapat menimbulkan masalah-masalah psikologis pada dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Terjadinya kerusakan pada satu organ pada manusia, maka akan timbul hilangnya fungsi penginderaan, hilangnya fungsi organ tubuh, maka anak akan mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas alat-alat sensoris atau organ tertentu. B. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus terbagi ke dalam 3. Yang pertama, anak dengan gangguan fisik. A. Tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. 2. Tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. 3. Tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak tulang sendi dan otot. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Pertama, tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kedua, anak dengan gangguan komunikasi atau tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Yang ketiga, hiperaktif. Secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Anak dengan gangguan intelektual. Yang pertama, tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang kedua, anak lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum masuk tunagrahita, biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Yang ketiga, anak kesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dan tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Yang keempat, anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya, sehingga untuk mewujudkan potensi menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kelima, autisme,
yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang keenam, indigo. Indigo adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. C. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus terbagi tiga. Yang pertama, prenatal, yaitu terjadinya kelainan pada anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahirannya. Disebabkan oleh A. Infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini bisa terjadi akibat virus. B. Gangguan genetika. Gangguan genetika ini dapat terjadi akibat kelainan kromosom, transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau faktor keturunan. C. Usia ibu hamil. Usia ibu hamil yang berisiko menyebabkan kelainan pada bayi adalah usia yang terlalu muda, yaitu 12-15 tahun, dan terlalu tua, yaitu di atas 40 tahun. D. Keracunan saat hamil. Keracunan dapat terjadi saat hamil, yaitu bisa diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan zat besi. Misalnya dari hewan laut seperti mengkonsumsi kerang hijau dan tuna instan secara berlebihan. E. Penyakit menahun seperti TBC. TBC dapat terjangkit pada individu yang tertular oleh pengidap TBC lain atau terjangkit TBC akibat bakteri dari lingkungan yang kotor. F. Infeksi karena penyakit kotor. Penyakit kotor yang dimaksud adalah penyakit kelamin atau sipilis yang bisa terjangkit pada ibu. Organ kelamin yang terkena infeksi penyakit sipilis ini dapat menyebabkan tubuh ibu menjadi lemah dan mudah terkena penyakit lainnya yang dapat membahayakan bagi janin dan ibu. D. Toxoplasmosis, yang berasal dari virus binatang seperti bulu kucing. Penyakit-penyakit tersebut tergolong penyakit yang kronis, namun perkembangan ilmu kedokteran sudah menemukan berbagai obat imunitas. Seperti pada ibu yang sudah diketahui tubuhnya mengandung virus toxoplasma, maka sebelum kehamilan dapat diimunisasi agar virus tersebut tidak membahayakan janinnya kelak. H. Faktor resus. Anusia prenatal kekurangan oksigen pada calon bayi. Jenis resus darah ibu yang cukup menentukan kondisi bayi, terutama jika berbeda dengan bapak. Kelainan lainnya adalah ibu yang terjangkit virus yang bisa menyebabkan janin kekurangan oksigen sehingga pertumbuhan otak janin terganggu. I. Pengalaman traumatik yang menimpa pada ibu. Pengalaman traumatik ini bisa berupa shock akibat ketegangan saat melahirkan pada kehamilan sebelumnya. Sindrom baby blues, yaitu depresi yang pernah dialami ibu akibat kelahiran bayi, atau trauma akibat benturan pada kandungan saat kehamilan. J. Gangguan sinar X. Radiasi sinar X dari USG juga yang berlebihan atau ronsen atau terkena sinar alat-alat pabrik dapat menyebabkan kecacatan pada ibu bayi karena merusak sel kromosom janin. 2. Perinatal, yaitu waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang dan serta sesaat setelah proses kelahiran, disebabkan oleh faktor A. Proses kelahiran lama, prematur, dan kekurangan oksigen. B. Kelahiran dengan alat bantu. Alat bantu kelahiran meskipun tidak seluruhnya dapat menyebabkan kecacatan otak bayi, misalnya menggunakan vakum. C. Pendarahan. Pendarahan pada ibu bisa terjadi akibat placenta previa, yaitu jalan keluar bayi yang tertutup oleh placenta, sehingga ketika janin semakin membesar, maka gerakan ibu dapat membentur kepala bayi pada placenta yang mudah berdarah, bahkan sangat membahayakan ketika bayi dipaksa lahir normal dalam kondisi tersebut. Pendarahan juga bisa terjadi karena ibu terjangkit penyakit sipilis, AIDS atau HIV, dan kista. D. Kelahiran sungsang. Bayi normal akan lahir dalam proses kepala keluar lebih dahulu. Bayi dikatakan sungsang apabila kaki atau bokong bahkan tangan yang keluar dulu. Ibu bisa melahirkan bayi secara sungsang tanpa bantuan alat apapun. Namun ini sangat berisiko jika bayi cacat karena kepala yang lebih lama dalam kandungan.
bahkan bisa berakibat kematian pada bayi dan ibu. Tulang ibu yang tidak proporsional. Ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang pinggul atau tulang pelvik dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Hal ini yang dapat dihindari dengan melakukan operasi sesar saat melahirkan. Yang ketiga, pasca natal, yaitu terjadi kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai, kurang lebih usia 18 tahun. Faktor yang menyebabkan yaitu A. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi bakteri, virus, diabetes mellitus, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang, radang telinga, malaria tropikal. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit-penyakit kronis yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang intensif. B. Kekurangan zat makanan, gizi, nutrisi. Gizi dan nutrisi yang sempurna sangat dibutuhkan bayi setelah kelahiran. Gizi tersebut dapat diperoleh dari ASI 6 bulan pertama dan makanan penunjang dengan gizi seimbang di usia selanjutnya. C. Kecelakaan. Kecelakaan pada bayi terutama pada area kepala dapat mengakibatkan luka pada otak, dan otak sebagai organ utama kehidupan manusia jika mengalami kerusakan maka dapat merusak pada sistem atau fungsi tubuh lainnya. D. Keracunan. Racun yang masuk dalam tubuh bayi bisa dari makanan dan minuman yang dikonsumsi bayi. Jika daya tahan tubuh bayi lemah, maka dapat meracuni secara permanen. Racun bisa berasal dari makanan yang kadaluarsa, busuk, atau makanan yang mengandung zat psikoaktif. Racun yang menyebar dalam darah bisa dialirkan pula ke otak dan menyebabkan kecacatan pada bayi. Sekian video penjelasan mengenai konsep anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat bagi sahabat online semua dan terutama bagi saya sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe.